Salam Eka Wika Yuda Sakti. Halo pemirsa, dengan saya Serdakwa Silvani akan mengulas edisi minggu ini. Kodiklat Angkatan Darat menggelar upacara rutin mingguan, yang dipimpin oleh Paban Pers Dirum Kodiklatat, Kolonel Infantri Hendi Ahmad Pribadi, SIP MIPM Han, bertempat di lapangan upacara Kodiklat Angkatan Darat. Upacara yang diikuti oleh seluruh personel Kodiklat Angkatan Darat, baik prajurit militer maupun PNS, berlangsung dengan hikmat dan tertib. Kegiatan ini merupakan agenda rutin satuan yang memiliki makna strategis, tidak hanya sebagai sarana pembinaan tradisi keprajuritan, tetapi juga untuk memelihara dan menumbuhkan jiwa nasionalisme di lingkungan Kodiklat Angkatan Darat. Melalui pelaksanaan upacara ini, diharapkan seluruh personel Kodiklatat semakin memiliki semangat pengabdian yang tinggi, solid dalam kebersamaan serta mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja guna mendukung keberhasilan tugas pokok Kodiklat Angkatan Darat dalam membina dan menyiapkan prajurit TNI Angkatan Darat yang profesional, berkarakter dan berjiwa nasionalis. Masih di hari yang sama, dalam upaya mencetak prajurit teknisi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, mahasiswa tingkat 1 program studi Teknik Komunikasi Militer Politeknik Angkatan Darat melaksanakan praktik lapangan pada mata kuliah Sistem Komunikasi Digital. Kegiatan yang berlangsung di Laboratorium Komunikasi ini difokuskan pada pengasahan kemampuan transmisi data, sebuah aspek dalam pengendalian, C2, di medan operasi modern. Beralih ke berita selanjutnya. Komandan Kodiklatat Letjen TNI Muhammad Hasan memberikan pembekalan kepada peserta pembekalan Danrem tipe A dan B serta Dandim tipe A dan B yang berlangsung di Aula Geraha Manunggal Pusdikter Pusterat. Kegiatan yang turut dihadiri dan Pusterat ini diikuti oleh 128 peserta dari jajaran TNI Angkatan Darat. Pembekalan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan satuan kewilayahan dalam menghadapi dinamika ancaman modern, sekaligus memperkuat pemahaman para komandan terhadap perkembangan karakter peperangan masa kini yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyasar dimensi kognitif dan informasi. Dalam arahannya, Dan Kodiklatat menegaskan bahwa TNI bertugas menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah NKRI serta melindungi bangsa dari berbagai ancaman melalui operasi militer dan pembinaan teritorial yang memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dan Kodiklatat juga menyoroti bahwa dinamika peperangan kini telah memasuki ranah kognitif, di mana pertempuran tidak hanya bersifat fisik tetapi juga menyasar persepsi dan pola pikir melalui ruang digital. Oleh karena itu, prajurit dituntut memiliki kemampuan berpikir kritis agar mampu menghadapi arus informasi, menangkal disinformasi serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat di era modern. Melalui kegiatan ini diharapkan para Danrem dan Dandim semakin adaptif dalam menghadapi tantangan tugas di wilayahnya, mampu menjaga stabilitas teritorial serta memperkuat kepercayaan masyarakat di tengah kompleksitas ancaman di era digital. Masih di hari yang sama, Politeknik Angkatan Darat menggelar pelatihan penggunaan aplikasi Turnitin dalam rangka pengecekan plagiasi. Kegiatan bertempat di ruang staf Rum Poltekad dengan tertib dan lancar. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kualitas karya ilmiah di lingkungan kampus. Peserta mengikuti sesi pemaparan dengan penuh perhatian. Materi disampaikan oleh Bapak Joseph Dedi Irawan, STMT. Beliau menjelaskan teknis penggunaan Turnitin serta interpretasi hasil Similarity Index. Kegiatan ini dihadiri oleh para admin jurnal dari masing-masing program studi. Diskusi dan tanya jawab berlangsung interaktif dan konstruktif. Diharapkan pelatihan ini mampu memperkuat budaya akademik yang jujur dan profesional. Beralih ke berita selanjutnya. Komandan Kodiklatat Letjen TNI Muhammad Hasan, memimpin rapat pimpinan Kodiklatat tahun anggaran 2026, yang digelar di Aula Muhammad Toha Kodiklatat. Kegiatan ini dihadiri oleh Wadan Kodiklatat, Inspektur dan Wakil Inspektur Kodiklatat, Direktur dan Dansat jajaran Kodiklatat serta diikuti para Katwut setingkat ke atas. Mengusung tema, Kodiklatat hadir untuk TNI Angkatan Darat mewujudkan Sisyan Kamrata menuju Indonesia Maju, Rapim kali ini menghadirkan dua pembicara, yakni Bapak Hasan Nasbi yang memaparkan konsep Benteng Kognitif Nusantara, serta Letjen TNI Purnawirawan, Nugroho Widyotomo yang mengulas peran strategis Kodiklatat dalam menghadapi dinamika perang modern. Dalam sambutannya, Dan Kodiklatat menegaskan bahwa Rapim Kodiklatat tahun 2026 merupakan forum strategis untuk mengevaluasi program dan anggaran tahun 2025 serta menetapkan arah kebijakan tahun 2026 sebagai tindak lanjut Rapim TNI Polri dan Rapim TNI Angkatan Darat. Dan Kodiklatat menekankan peran Kodiklatat sebagai pembina doktrin, pendidikan dan latihan yang harus adaptif, profesional dan responsif terhadap dinamika strategis, dengan komitmen terus menyempurnakan doktrin, termasuk doktrin Kartika Eka Paksi serta memperkuat bidang artificial intelligence dan siberguna menyiapkan prajurit TNI Angkatan Darat yang unggul dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Melalui Rapim ini, diharapkan terwujud kesamaan persepsi dan langkah strategi seluruh jajaran Kodiklatat dalam meningkatkan kualitas pembinaan doktrin, pendidikan dan latihan, sehingga mampu melahirkan prajurit TNI Angkatan Darat yang profesional, modern dan tangguh demi mendukung terwujudnya sistem pertahanan semesta menuju Indonesia maju. Beralih ke berita selanjutnya, Primkop Kartika Poltekad menyelenggarakan rapat anggota tahunan, Koperasi Wikan Viata Bakti tutup buku tahun anggaran 2025 yang bertempat di Aula Poltekad. Agenda ini merupakan forum kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang bertujuan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus serta pengawas secara transparan, guna mengevaluasi kinerja keuangan dan capaian program kerja yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025. Melalui forum ini, seluruh anggota diberikan ruang untuk memberikan saran serta inovasi strategis agar pengembangan unit-unit usaha koperasi di masa mendatang dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi keluarga besar Poltekad. Beralih ke berita selanjutnya. Kodiklatat menggelar pembekalan perencanaan program dan anggaran serta pertanggungjawaban keuangan tahun 2026, yang secara resmi dibuka oleh Direktur Perencanaan Kodiklatat, Brigjen TNI Dr. Saripudin Sos MSI, bertempat di Gedung Ganesha 3 Makodiklatat. Dalam sambutannya, Dirjen Kodiklatat menegaskan bahwa keberhasilan Satuan TNI Angkatan Darat sangat ditentukan oleh ketepatan pelaksanaan program kerja serta pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Dirjen Kodiklatat menegaskan, ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dialokasikan dapat direncanakan, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara efektif, efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kegiatan ini diikuti oleh para pejabat Renprogar serta pejabat administrasi pertanggungjawaban keuangan dari satuan jajaran Kodiklatat. Pembekalan menghadirkan 3 pemateri dari Srenat, yakni Letkol CBA Bobi Wijayanto, Mayor CBA Dwi Chandra, dan Mayor CKU Hardiono, yang memberikan materi teknis terkait perencanaan program dan pengelolaan pertanggungjawaban keuangan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi para pejabat perencanaan program dan anggaran sekaligus meningkatkan kemampuan teknis operator dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat dan sesuai ketentuan. Melalui kegiatan ini, diharapkan terwujud kesamaan langkah dan komitmen seluruh satuan jajaran Kodiklatat dalam meningkatkan kualitas perencanaan serta pertanggungjawaban keuangan, sehingga mendukung terwujudnya tata kelola anggaran yang profesional, transparan dan berintegritas di lingkungan Kodiklatat. Beralih ke berita selanjutnya. Direktur Pendidikan Kodiklatat Brigjen TNI Tarunajaya, SIPMM memimpin sosialisasi penerimaan mahasiswa baru dan program rekognisi pembelajaran lampau Fakultas Hukum Universitas Jenderal Ahmad Yani yang bertempat di Aula Muhammad Toha Kodiklatat. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Dekan Fakultas Hukum Unjani Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. W. Indrajit SHMH beserta tim, Paban Persdirum dan Paban Sisdik Sdirdi Kodiklatat serta diikuti oleh personel Kodiklatat, wilayah Bandung dan Cimahi. Dalam sambutannya, Dirdi Kodiklatat menyampaikan bahwa program rekognisi pembelajaran lampau diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi prajurit dan PNS Kodiklatat untuk mengonversi pengalaman kerja menjadi satuan kredit semester, sehingga membuka peluang meraih gelar sarjana hukum secara lebih efisien tanpa mengurangi kualitas pendidikan. Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Unjani menyampaikan bahwa program RPL merupakan upaya Unjani untuk memberikan kemudahan akses pendidikan tinggi bagi prajurit dan PNS dengan mengakui pengalaman dan kompetensi yang dimiliki sebagai bagian dari proses akademik, sehingga studi dapat ditempuh lebih efektif tanpa mengurangi kualitas lulusan. Sampai jumpa edisi selanjutnya. Salam Eka Wika Yuda Sakti.